Saat kita berdoa, apakah langsung pada Yesus atau perlu kepada Bapa terlebih dahulu? Di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita demikian. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Hal berdoa. Murid-murid bertanya. Lalu dia mengatakan, berdoanya demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi, berdoalah kepada Bapa. Lalu bagaimana bisa menyebut dia Bapa? Ya tentu karena kita dijadikannya anak. Lalu apakah yang membuat kita jadi anak? Karena kita dibenarkan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Apa itu artinya dibenarkan di dalam anaknya Yesus Kristus? Kita menerima pengampunan dan kita diadopsi menjadi anak Allah di dalam Kristus. Nah, di dalam keadaan demikian, kita berdoa Bapa kami. Nah, ketika kita berdoa ke Bapa kami, tentunya kita berdoa meminta dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Jadi ketiganya kalau bisa berdoanya demikian. Misalnya, kita mau berdoa, Bapa, Anak, Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah langsung pada Yesus? Bisa ya, bisa tidak. Kalau langsung kepada Yesus, kita menyebutnya Tuhan, karena dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dan juga Pencipta kita, Pemelihara hidup kita, maka kalau hanya satu itu pribadi saja, kita mengabaikan Bapa dan mengabaikan Roh Kudus, akhirnya kita menjadi orang yang menganggap Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, bukan Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Jadi baiknya bagaimana? Berdoalah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kepadamu kami berdoa meminta belas kasihan-Mu. Kami bersyukur kepada Allah yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengapa perlu melalui Yesus kepada Bapa? Karena memang dia pengantaranya. Tetapi kalau kita hanya kepada pengantara, sementara kita mau kepada Bapa bicara, karena Bapa sumber, dan Bapa yang dinyatakan untuk kita memuliakan Bapa, menjadi sesuatu yang tidak tepat kalau kita hanya berdoa kepada Yesus saja. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh saya percaya sama Yesus saja. Oke, pertanyaannya jadi Bapanya dikemanakan? Roh Kudusnya dikemanakan? Doa itu kan berinteraksi, dan ingat kehadiran Bapa sekaligus saat yang sama kehadiran Anak dan kehadiran Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa, maka ketiganya itu menyaksikan doa kita, mendengarkan doa kita. Dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus kepada Bapa, ini berarti apa yang diperintah Bapa kepada Yesus, apa yang diperintah Bapa dan Yesus kepada Roh Kudus, itu dihargai oleh kita umatnya. Jadi ini namanya satu kesatuan, bagaimana kita saling menyatakan kehendak. Bapa menyatakan diri melalui Yesus, Bapa dan Anak menyatakan diri melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Anak, Anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Anak, Anak memuliakan. Ini saling. Ini mendapatkan sebuah pengertian namanya perikoresis ya dalam bahasa teologisnya. Saling menyatakan, saling menghargai, saling menunjukkan. Nah, kita juga demikian diajar untuk berdoa kepada Bapa di dalam dan melalui Anaknya Tuhan Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, dan ini yang mesti dikerjakan.